Hari ini kita melakukan rapat atas dengan Bapak Presiden. Saya menyampaikan, melaporkan terkait dengan perkembangan energi nasional kita, baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua aspek. Alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi alhamdulillah sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dan Selat Hormuz, kita masih stabil. Yang kedua, menyangkut dengan crude kita dalam rangka mengembangkan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional, jadi relatif nggak ada masalah. Yang ketiga, saya juga melaporkan tentang bagaimana kita mencari langkah-langkah alternatif terkait dengan substitusi impor LPG kita. Kita tahu bahwa LPG kita, konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun, dan dari 8,6 juta itu hanya kurang lebih sekitar 1,6-1,7 yang produksinya dalam negeri. Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Dan ini terjadi sejak konversi daripada minyak tanah ke LPG. Dan saya juga melaporkan bahwa untuk LPG ini kita putar otak terus. Hampir tiap malam tidak kita istirahat. Kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya. Dan salah satu problem kita di Indonesia, kenapa tidak bisa kita membangun industri LPG, adalah bahan baku LPG itu C3, C4. Dan itu produksi di kita tidak terlalu banyak. Kemudian kita cari alternatif, kita konversi untuk melakukan DME dari batubara low kalori. Itu salah satu alternatif. Nah, alternatif ketiga sekarang lagi masih dalam pembahasan yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi, dan ini salah satu alternatif terbaik untuk kita mendorong agar kemandirian energi kita di sektor LPG bisa dapat kita lakukan. Saya ikut teman-teman yang perlu saya laporkan. Silakan. Kalau LPG, kalau CNG itu adalah dari gas, tapi dia dari gas cair C1, C2, dan itu industri di dalam negeri kita banyak. Tetapi dia memakai satu alat yang kemudian bisa ditekan sampai dengan 250 sampai 400 bar ketekanannya, sehingga pemakaiannya itu bisa baik. Tapi sekali lagi ini masih dalam tahap konsolidasi agar kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Kalau DME itu dari batubara low kalori, kemudian dia dilakukan hilirisasi dan dia menjadi substitusi pengganti daripada LPG. Ya. Belum. Baru groundbreaking. Kalau DME baru groundbreaking. Tapi kalau untuk LNG itu sebagian sudah dipakai. Untuk hotel, restoran itu sudah dipakai. Sebagian SPBG sudah juga dipakai, dan itu bahan bakunya tidak kita impor, semua dalam negeri. Nah, ini yang coba kita cari alternatif, karena di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode. Semua produksi yang ada dalam negeri itu yang kita prioritaskan. Ya. Kalau Pelangkaya juga meminta untuk universitas melakukan penelitian, Pak, untuk mencari alternatif lain. Ya, itu salah satu diantaranya. Silakan aja, tapi kan kita mau fokus yang sudah ada. Kalau sudah ada, sudah bagus, dan sudah teruji, ya tinggal kita kembangkan. Tapi sekali lagi ini belum menjadi keputusan ya. Ini baru mencari beberapa alternatif. Tapi beberapa alternatif itu sebagian sudah diterapkan dalam implementasi keseharian. Oke. Kalau Gaudet kan juga mengatakan bahwa secara global pun ada potensi defisit minyak dunia itu 9,6 juta barel. Kalau misalnya pemerintah sendiri selain mencari alternatif lain, kira-kira langkah apa lagi yang apakah akan impor dari negara lain? Kita itu ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis energi dunia sekarang. Yang pertama adalah kita harus mengoptimalkan lifting kita. Yang kedua adalah mencari diversifikasi seperti B50. B50 itu kan mengurangi impor solar kita. Yang ketiga adalah kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi.
Yang kedua, ala khusus untuk LPG, kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya untuk LPG. Harus kita diversifikasi lagi. Ada DME, ada SNG, dan berbagai potensi yang bisa kita jadikan substitusi impor. Ini yang bisa kita lakukan teman-teman. Di hampir semua dunia sekarang, berpikir untuk bagaimana bisa mengelola sumber-sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya khususnya di sektor energi.